Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Gifta dari SDN Kragat 1 Kota Mojokerto. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Pasti tetap sehat dan bahagia kan? Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kisah Soekarno di Mojokerto. Semua sudah kenal Soekarno kan? Ada yang belum kenal? Hei teman-teman, sang proklamator kemerdekaan Indonesia itu pernah tinggal di kota Mojokerto loh. Nggak tahu ya? Ayo simak ceritanya bersama-sama. Saat cahaya fajar menyingsing di kota Surabaya, terdengar suara tangis bayi laki-laki nan tampan dan rupawan dari seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan seorang ibu yang bernama Ida Ayu Nyawanrai dari Bali. Tring! Tepatnya pada hari Kamis Pon tanggal 6 Juni 1901. Bersamaan dengan meletusnya Gunung Kelut, bayi mungil itu diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Ketika usia 6 tahun, Kusno dan keluarganya pindah ke kota Mojokerto. Namun di kota Mojokerto, ia dan keluarganya hidup dalam kesulitan. Terkadang ia hanya makan 1 kali sehari. Ia sering memakan ubi kayu dan juga jagung yang ditumbuk sebagai pengganti beras karena orang tuanya tak mampu membelinya. Ketika hari raya, ia hanya dapat melihat teman-temannya membunyikan petasan karena ia tak mampu membelinya. Rumah kecil yang ditempatinya terletak dekat dengan sungai. Ketika hujan turun, air sungai meluap ke pelataran rumahnya. Soekarno juga sering sakit-sakitan dan terkena tipes. Bahkan ia pernah sakit lebih dari 2 bulan. Ada angin segar, ia dan keluarganya pindah ke Jalan Residen Pamuji. Namun di sini Kusno masih sering sakit-sakitan, sakit malaria dan disentri. Karena sering sakit, ayahnya berpikir untuk mengganti namanya. Engkau kami beri nama Karno. Karno adalah tokoh besar dalam Mahabharata. Kenang Soekarno sambil menirukan ayahnya dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Kini nama Kusno telah diganti menjadi Soekarno. Orang tuanya berharap agar Soekarno kelak menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan mencintai tanah airnya. Sebagaimana anak pada umumnya, Soekarno suka bermain gasing, sumpitan, tembak-tembakan, engklek, dan lainnya. Ia suka bermain gasing, sumpitan, dan tembak-tembakan di lapangan Barakan Balongsari yang sekarang menjadi kantor Pemkot Kota Mojokerto. Ia juga suka bermain air di Sungai Jagalan. Aku akan senantiasa berusaha keras untuk menggembirakan hati ibu dengan membawa beberapa ekor ikan untuk dimasak, kata Soekarno kecil yang tertuang dalam Soekarno Penyambung Lidah Rakyat. Jiwa kepemimpinannya sudah tampak sejak kecil. Soekarno sering memimpin teman-temannya dalam berbagai hal. Di kota onde-onde ini, Soekarno mengenyam pendidikan di Pribumi, Sekolah Ongkoloro TIS, dan melanjutkan ke ELS. TIS kini menjadi SDN Purwotengah. ELS kini menjadi SMP Negeri 2 Kota Mojokerto. Karena kecintaannya pada Pertiwi, Soekarno tetap kukuh mengupayakan kemerdekaan bangsanya. Hingga pada akhirnya bersama Muhammad Hatta, Bung Karno berhasil memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah teman-teman, pada 2019 silam, 2 sekolah yang pernah menjadi tempat belajar sang proklamator kemerdekaan Indonesia itu kini diresmikan menjadi cagar budaya dan sejarah. Di depannya didirikan patung Soekarno kecil menggunakan jas, blangkon, dan jarit. Keberadaannya berdampak positif untuk lebih mengenal sejarah sang proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia. Marilah kita teladani Soekarno, sikap nasionalisme dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Marilah kita isi kemerdekaan kita dengan peran kita masing-masing.
Demikian cerita dari saya. Mohon maaf jika ada ucap dan sikap yang kurang berkenan. Salam cinta tanah air. Santen parutan klopo diwenehi kupat pancen nyoto. Cekap semanten atur kula menawi lepat nyuwun ngapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.